Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear student, wishing you a beautiful and blessed day. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan barokah. And welcome back to this channel. Selamat datang kembali ke channel kita, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. And happy study from home. Selamat belajar lagi dari rumah setelah 2 minggu kemarin kita PTS dan merekap nilai. Ustazah harap dari hasil itu kalian bisa menjadikan pembelajaran untuk lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih tertib lagi mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas secara daring ini. Okay? And today it's time for English 9th grade. Jadi waktunya belajar bahasa Inggris untuk kelas 9. Are you ready? Okay, sudah siap ya? Well, start from now and we will learn chapter about this is how you do it. Oke, kira-kira ini chapter keberapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Terakhir kemarin kita sampai chapter keberapa? Ayo. Ya, kita kali ini akan membahas chapter 4 atau bab keempat, yaitu tentang procedure text atau text procedure. Yuk kita simak video berikut ini. In this chapter, we will learn to identify the function of procedure text, identify the parts of a procedure text, and make a good procedure text. Jadi pada chapter ini kita akan mempelajari 3 topik ini. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi dari text procedure. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dari text procedure. Dan yang terakhir adalah membuat text procedure yang baik. Oke, jadi dari ketiga ini akan kita bahas satu per satu ya. Well, next. Ya, dari yang pertama dulu adalah Ustazah akan menyampaikan table of contents atau inti dasar dari chapter kali ini. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama, or section 1 is what is procedure text? Apa sih text procedure itu? Kemudian section 2 is the purpose of procedure text, yaitu tujuan dari text procedure. Kemudian section 3 is generic structure of procedure text. Jadi struktur dari text procedure itu apa aja. Dan yang keempat adalah section 4 is example of procedure text, contoh dari text procedure. Yuk check it now. From the section 1, yaitu a procedural text inform your audience how to do or make something. Yang perlu kalian garis bawahi ada kata inform, how, do, and make. Jadi inti dari text procedure itu adalah menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Mudah ya pengertiannya. And then section 2 yaitu the purpose atau tujuan. Kira-kira apa ya tujuan dari text procedure itu? Kenapa sih harus ada text procedure? Oke, jadi tujuan text procedure itu dibuat adalah untuk to show or to tell or to describe how to do something through sequential steps so that the reader can reach the goal. Jadi to show itu untuk menunjukkan, atau to tell untuk menceritakan, atau to describe itu untuk mendeskripsikan how to do something through sequential step. Bagaimana cara melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah atau cara-cara. Jadi text procedure ini tidak jauh-jauh dari kata cara-cara atau langkah-langkah pembuatan. So that sehingga pembaca bisa mencapai atau memahami tujuan tersebut. Paham ya? And then generic structure atau struktur yang terkandung dalam text procedure itu ada berapa? Di sini
Ustazah sebutkan 3. Yang pertama goal or aim, kemudian yang kedua material, dan yang ketiga adalah method. Baiklah, goal or aim is states what is to be done or showing the purpose. Jadi ini mengungkapkan apa yang akan dilakukan atau menunjukkan dari tujuannya. Kemudian material list in order of use includes item needed to complete task or telling the needed material. Material itu adalah bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Kemudian method yaitu a series of steps to achieve the purpose. Serangkaian langkah-langkah atau cara-cara untuk mencapai tujuannya. Kira-kira paham nggak kalau Ustazah menyampaikan, menuliskan dalam bahasa Inggris seperti ini? Paham ya? Selanjutnya Ustazah memberikan yang lebih simpelnya tentang generic structure. Jadi ini sama dengan slide yang sebelumnya. Cuma ini mungkin lebih mudah untuk bisa kalian pahami, yaitu struktur yang terkandung dalam teks prosedur ada 3. Saya jelaskan kembali. Yang pertama goal, yang kedua adalah ingredients or material, dan yang ketiga adalah steps or method. Diingat-ingat ya, goal itu adalah tujuan. Kemudian ingredients or material itu adalah bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, steps or methods itu adalah langkah-langkah atau cara pembuatan. Paham ya? Cuma ada 3 generic structure. And next, kalian amati, ini apa sih Ustazah? Iya, kenapa ada tulisan how to operate the computer, kemudian how to use the washing machine, and how to make a cup of coffee, then how to make a plate of fried rice. Kira-kira ini apa? Bisa kalian tebak? Ini adalah beberapa judul dari contoh teks prosedur atau example of procedure text. Jadi cara membuat kopi, cara membuat nasi goreng, atau cara mengoperasikan komputer, cara menggunakan mesin cuci, itu termasuk dari contoh-contoh teks prosedur. Baiklah, biar kalian lebih paham lagi, Ustazah berikan yang lebih detail tentang example of procedure text. Di sini Ustazah memberikan tentang how to make a cup of coffee. Di sini Ustazah sudah mengelis atau membuat daftar per tujuannya, kemudian per generic structure-nya. Agar apa? Agar kalian mudah dipahami. Kita bahas dari awal ya. Ini adalah prosedur, text procedure. Kemudian ada the purpose-nya. Tujuan dari teks ini yaitu to tell how to make something through a sequence of action or steps. Jadi, untuk menceritakan bagaimana cara membuat sesuatu melalui serangkaian cara. Itu adalah tujuannya. Kemudian generic structure-nya dibagi menjadi berapa tadi? 3 ya, baiklah. How to make a cup of coffee ini termasuk ke dalam aim or goal atau tujuan. Kemudian material needed-nya apa Ustazah? Di sini adalah you will need a spoonful of sugar, a cup, a teaspoon of coffee, and some water. Beberapa bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan. Kemudian kita ke steps-nya. Step-nya di sini ada berapa? Bisa kalian lihat ya. First, then, add, fill, and finally. Jadi memang diperlukan untuk beberapa kata pengantar seperti ini untuk membuat teks prosedur agar mudah dipahami. First artinya adalah yang pertama, then kemudian add tambahkan, fill isilah atau tuangkan, and finally yang terakhir. Ustazah harap contoh ini sudah bisa mewakili pemahaman kalian ya. Dan mengecek pemahaman kalian, yuk dibuka bukunya, buku Erlangga. Open your book page 46 until 47. Amal Sholih dibuka buku halaman 46 sampai 47. Well, there are some example of procedure text. Ada beberapa contoh teks prosedur ya di situ. Sudah dibuka dan sudah dilihat bukunya. Ada beberapa contoh. Ada kurang lebih 3 contoh teks prosedur. Setelah itu, read the text and study it.
kalian baca masing-masing teks dan dipelajari. Biar kalian tahu, biar kalian paham, oh ternyata seperti ini contoh teks prosedur. Oh ternyata bentuknya teks prosedur itu harus ada stepnya, harus ada cara-caranya. Seperti itu ya. Setelah nanti kalian memahami contoh-contoh teks prosedur itu, tugas kalian adalah make a procedure text briefly, membuat teks prosedur secara singkat saja. You can choose one of the following topics. Jadi kamu bisa memilih salah satu. Ingat ya, salah satu topik di bawah ini. Yang pertama ada do homework seputar pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua ada foods tentang makanan. Kemudian yang ketiga ada drinks tentang minuman. Dan yang keempat tentang tools or equipment, yaitu peralatan. Dari keempat topik ini bisa kalian pilih salah satu saja. Misalkan kalian memilih yang foods, makanan, berarti mungkin cara membuat sop atau cara membuat es krim dan lain sebagainya. Nanti setelah selesai tugas kalian ini, jangan lupa submit it in the Google Form, link available on description of YouTube channel. Nanti dikirim ke Google Form, jadi nanti kalian mengisi nama dulu, kelas, baru mengerjakan tugasnya di Google Form. Linknya nanti akan disertakan di deskripsi Juye channel YouTube kita. Oke? And in the end of video, Ustazah will say thank you my dear student. Terima kasih anak-anak Ustazah tercinta yang soleh dan solehah for watching, reading, and observing. Sudah mau melihat, membaca, dan mengobservasi bab kita kali ini. Dan I hope this lesson may be useful and blessed. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Well, see you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.